memperlakukan Al-Quran. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mereka membaca Al-Quran. Kalau yang pertama tadi, mereka belajar iman terlebih dahulu sebelum mereka belajar Al-Quran, sehingga ketika mereka menerima Al-Quran, iman mereka bertambah. Kemudian yang kedua, mereka memposisikan Al-Quran layaknya sebuah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendapatkan surat SMS, WA, sekarang nggak ada SMS ya, sudah nggak ada SMS kan? Kecuali iklan ya. Kalau nggak iklan, terus tawaran pinjaman. Kalau nggak tawaran pinjaman, ada orang ya salah SMS atau salah sasaran. Jarang SMS, semuanya WA. Kalau kita mendapatkan WA dari orang spesial, pasti kita akan perlakukan dengan spesial, baca pelan-pelan ya. Kalau bisa di screenshot terus di-upload ya. Di-upload. Jangan cewek Ustaz. Ini jomblonya limpah ruah, soalnya nanti kita nggak bahas cewek ya. Kecuali yang isi Ustaz Awan, mungkin bahasanya beda. Kita yang bahas ini Al-Quran. Kalau kita sudah memperlakukan Al-Quran seperti itu, Masya Allah, termasuk bagaimana kita memegang Al-Quran, bagaimana kita membaca Al-Quran, bagaimana kita melantunkan ayat suci Al-Quran, semuanya terasa berbeda. Terasa berbeda. Ketika Syekh Ali Jabir ke Masjid Al-Firdaus ya, mengajarkan cara menghafalkan Al-Quran, cara menggangnya pun, padahal santri yang megang itu sudah disalah-salahkan. Apalagi kita kalau megang Quran kan selama ini gini, Quran itu kita taruh di bawah kan, kadang kita taruh di lantai atau sejajar dengan kemaluan kita. Padahal kalau kita memperlakukan Al-Quran dengan betul-betul sebagaimana dahulu para sahabat memperlakukan Al-Quran, tidak akan mungkin Quran itu kita baca seperti sekarang. Bahkan ada yang megang Quran dengan tangan kiri. Ini termasuk adab, walaupun bukan sunnah tapi adab. Adab kita bersama Al-Quran itu mempengaruhi hubungan kedekatan kita dengan Al-Quran. Adab kita terhadap Al-Quran itu termasuk mempengaruhi bagaimana semangat kita berinteraksi dengan Al-Quran, termasuk hafalan Quran kita bagi yang menghafal Quran. Jadi jangan disepelekan soal adab ya. Karena adab ini yang pertama kali harus dipraktekkan sebelum antum jadi thalib, jadi pelajar. Jangan sampai ilmunya bertambah tapi adabnya berkurang. Masalah adab itu dibahas oleh Imam An-Nawawi di dalam satu bahasan khusus yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Tebal sekali itu. Kalau mau belajar kitab itu setiap Rabu malam di Masjid Al-Firdaus sampai khatam. Yang mengajar langsung dapat sanad sampai Imam An-Nawawi. Yang belajar tahsin matan jazariyah belajar tiap Selasa malam di Masjid Al-Firdaus di Ma'had. Yang ngajar dapat sanad sampai Syekh Ibnu Jazri, Masya Allah, dapat sanad semua. Catat. Termasuk yang mau menghafal Quran dapat sanad ke Ma'had Darul Firdaus. Ya. Jadi selama ini kita sering melihat ada santri bahkan baca Quran dengan tangan kiri, udah gitu ditaruh di bawah. Ya kayak males gitu. Kita baca WA saja dekat gini. Tapi begitu Quran, antara buncau atau memang kabur melihatannya. Perlakukan Al-Quran dengan baik. Jangan pernah megang Quran dengan tangan kiri. Walaupun dulu Nabi tidak pernah, karena memang di zaman Nabi tidak ada mushaf, belum ada mushaf. Karena memang sunnahnya Al-Quran itu bukan dibaca, tapi dihafalkan. Ya, sunnahnya Al-Quran itu, tradisi Al-Quran itu bukan dibaca, tapi dihafalkan. Bukan pula ditulis, tapi dihafalkan. Karena sebab pertama kali Al-Quran diturunkan itu bukan ditulis, bukan juga dibaca di hadapan mushaf, melainkan dihafalkan dari Allah kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada para sahabat, termasuk sahabat-sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk mendapatkan sanad sampai sekarang. Saat istisan saya ini Qur'annya bukan dari YouTube ya. Antum belajar Quran dari YouTube sudah petentang-petenteng, sudah kayak Quran milik sendiri gitu. Maka kalau belajar, jangan hanya belajar kepada mereka yang hanya sekedar bisa membaca Al-Quran. Harus lebih selektif, cari yang memang betul-betul dapat sanad. Kenapa? Sanad itu adalah legalitas, otoritas, adanya jalur transmisi yang mutasil sampai Rasulullah SAW sebagaimana tadi dikatakan Ustadz Istihsan.
Adanya sanad itu merupakan salah satu kebanggaan umat Islam, warisan umat Islam yang harus dijaga. Tidak ada dalam agama lain, tidak ada dalam tradisi keilmuan lain, tidak ada dalam tradisi selain Al-Quran. Hanya Al-Quran dan Islam yang memiliki sanad. Semua yang berkaitan dengan ilmu, baik itu Al-Quran, hadis, itu ada sanadnya. Dan sanad inilah yang menjaga orisinilitas Al-Quran. Sehingga sampai saat ini antum beruntung ya, Al-Qur'annya tidak banyak perubahan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada pemalsuan, walaupun hanya satu huruf atau satu harokat. Sebab apa? Bukan hanya sebab banyaknya penghafal Quran, tapi sebab adanya sanad. Sebab adanya sanad. Kalau banyaknya penghafal Quran tidak menjamin kalau belajar kepada yang tidak punya sanad. Tapi kalau yang punya sanad itu sudah otomatis. Apa yang dibaca sama seperti gurunya. Apa yang dibaca gurunya sama seperti gurunya sampai para sahabat, sampai Rasulullah, bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pegang Quran seperti ini. Jangan pegang Quran dengan tangan kiri. Tapi perlakukan Al-Quran dengan sebaik mungkin, yaitu memegangnya dengan tangan kanan. Ya, kayak kita mau makan itu dengan tangan kanan. Walaupun ini bukan kewajiban, tapi termasuk adab. Pegang dengan tangan kanan, jangan diletakkan di bawah. Quran itu mulia. Innahu laqur'anun karim. Mulia. Maka siapapun akan dimuliakan oleh Allah. Termasuk kita juga harus memuliakan Al-Quran. Kita baca Al-Quran seperti kalau kita bercermin. Wah. Yang bawa cermin biasanya ikhwan atau akhwat. Kadang ada juga ikhwan itu bercermin pakai HP gitu. Pasti yang dicari cermin. Ya enggak apa-apa. Tapi cobalah Al-Quran itu baca seperti antum bercermin. Kalau bercermin itu kan posisi Al-Quran ada di hadapan wajah antum. Begitu pula pada saat membaca. Kalau antum ingin lebih dimudahkan untuk menghafal Quran, baca Qurannya jangan nunduk. Kata Syekh Ali Jabir itu kalau kita nunduk pasti ngantuk. Ya. Sampai Qurannya bergambar-gambar pulau gitu. Ada pulau kecil, ada pulau besar. Ngecas kok di Quran, ya Allah azabnya besar itu ya. Kalau di bantal sih tidak apa-apa, Al-Quran kok malah diileri gitu. Maka agar tidak diileri, baca seperti ini ya. Ndak getang gue nutupin ngantuk gak kelihatan. Baca dengan menatap. Jadi seperti antum bercermin. Ini yang sudah saya praktekkan sejak dahulu dengan metode scanning, menghafal dengan metode scanning. Di scan seperti kalau kita menyeken KK, KTP, termasuk juga dokumen yang lain. Persis. Jadi antum baca Al-Quran yang ada mushafnya itu tepat di depan wajah antum. Jadi seperti ini, bukan di bawah seperti ini. Pasti ngantuk. Posisikan bukan hanya di depan tapi agak sebelah kiri. Ini kalau antum cara membacanya seperti itu, insya Allah ghaddul basar ya, bisa menjaga pandangan. Kalau begini, oh ya sebentar, kita nggak bisa khusus. Tapi kalau gini kan, nah aman itu. Begitu dibuka ternyata tidur. Ya. Tapi jangan modus juga. Kelihatannya dari jauh seperti ini, tapi belakangnya ada HP-nya. Gitu. Padahal buka WA. Nah itu godaannya, Zat. Ya Allah, gitu. Begitu pula sebaliknya banyak orang yang suuzon, ya, dikira baca WA atau update status, ternyata begitu didekati. Mushaf Al-Quran ya, seperti di iklannya TD. Pasti niru yang lain itu. Pegang Quran seperti itu, perlakukan Al-Quran seperti itu. Karena dengan memperlakukan Al-Quran seperti itu, insya Allah kita pun akan dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Quran. Ada hubungannya? Ada. Dan keterkaitannya begitu erat. Adab kita bersama dengan Al-Quran dengan hafalan kita. Semakin kita memuliakan Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu yang akan mencari kita. Al-Quran itu yang akan mendekati kita, bukan kita yang mendekati Al-Quran. Maka saya sering sampaikan kepada anak-anak, kepada para santri itu, ketika kalian merasakan kesulitan menghafal Quran, bisa jadi bukan karena kalian yang lari dari Al-Quran, tapi Al-Quran yang lari dari diri kalian. Kenapa bisa Al-Quran itu lari dari diri kita? Karena Al-Quran merasa tidak cocok, Al-Quran merasa tidak nyaman bersama dengan kita. Jadi yang membuat
Al-Quran tidak nyaman itu diri kita. Bisa jadi antara ucapan dan perbuatannya berbeda. Nah, termasuk juga apalagi jarang membaca atau mentadaburi Al-Quran. Kalau dulu kita melihat bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran bukan hanya di masjid, bukan hanya ketika Ramadan, tapi beliau membaca Al-Quran baik di rumah, bahkan dalam sholat malam, termasuk di atas kendaraan. Di atas kendaraan. Nah, tetapi kalau kita membaca Al-Qur'annya hanya di masjid, membaca Al-Qur'annya hanya Ramadan, bagaimana mungkin Al-Qur'an itu dekat dengan kita? Tidak mungkin Al-Qur'an akrab dengan kita. Maka jadikan Al-Qur'an itu bukan hanya bagian dari hidup kita, kata Ustaz Isisan tadi, tapi diri kita. Bukan hanya bagian dari diri kita, tapi Al-Quran itu adalah diri kita. Sehingga kita tidak lepas dari Al-Quran, tidak jauh dari Al-Quran. Bagaimana caranya? Saya kasih tips malam ini sebelum nanti ditambah Ustaz Istisan. Termasuk bagi yang ingin hafal Quran tanpa menghafal. Amazing ini. Begitu bangun langsung hafal Al-Waqi'ah gitu. Dalam begitu mimpi bangun kayaknya langsung itu, hafal Al-Baqarah. Hafal tanpa menghafal. Bisa enggak? Bisa. Bagaimana caranya? Salah satunya ya harus rekoso dulu lah. Masa pengen hafal Quran mung enak itu. Kalau kita pengen hafal Quran ya harus rekoso. Salah satunya adalah dengan metode tikror. Ini Quran tikror bukan? Bukan. Tikror itu apa? Memperbanyak mengulang. Saya tinggal di Bantul. Ini Bantul atau kota? Kota ya? Kota pojok. Dekat Bantul gitu. Dekat Bantul. Di sana itu banyak orang yang hafal surat Yasin. Hafalannya surat Yasin. Kenapa? Sebab saben malam Jumat buat Yasinan yang dibaca surat Yasin. Masya Allah. Yasin itu bagian dari Al-Quran. Tapi kadang kita sering menemukan di masjid-masjid itu yang ada hanya surat Yasin saja. Begitu cari teman-teman yang lain nggak ada. Kok cuma Yasin toh ini? Ternyata memang itu buku Yasin. Ya. Tapi sudah bagus. Alangkah baiknya kalau tidak hanya Yasin, ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada An-Nisa dan seterusnya. Tapi yang luar biasa, tetangga saya di sana itu sebagian besar belum bisa baca Quran, tapi sudah hafal surat Yasin. Aneh nggak ini? Kalau sudah bisa baca Quran, hafal, wajar. Tapi ini belum bisa membaca Al-Quran, hafal. Yang sudah bisa baca Quran aja belum tentu hafal. Coba antum hafal surat Yasin berapa ayat? Ayat pertama Ustaz. Ayat pertama anak TK udah hafal Yasin gitu. Namanya surat Yasin. Berapa ayat coba? Yasin itu berapa ayat? Banyak. Berapa? 83, betul. Surat ke berapa? 36. Ayat ke-12 bunyinya apa? Bentar, Yasin wal Quran. Kelamaan. Kapan-kapan kita belajar itu. Belajar bagaimana cara menghafal, bukan hanya bunyinya, tapi juga halamannya, termasuk juga urut-urutannya. Minimal seperti Ustaz Adi Hidayat, minimal. Masya Allah. Kalau bisa lebih dari itu. Minimal Ustaz ya. Jangan sama lah. Standarnya berat banget ya Ustaz. Udah puyeng dulu anak. Harus lebih tinggi lah, jangan sama. Antum insya Allah lebih dari itu. Amin. Amin. Ya, diamini. Amin. Amin. Antum lebih dari itu insya Allah. Asal belajarnya melebihi Ustaz Adi Hidayat. Wah. Nah, kalau belajarnya seperti sekarang ya jauh seperti bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Bainas sama' was sumur Ustaz. Oh iya. Kurang dalam soalnya. Jadi itu. Sampai mana tadi? Ngafal tadi Tat. Kenapa? Membiasakan. Itu tadi kok bisa tiba-tiba hafal. Iya. Hafal tanpa menghafal. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka saking seringnya mendengar dan saking seringnya menirukan. Mendengar dan menirukan. Ini yang belum bisa baca Quran saja bisa hafal karena saking seringnya mendengar. Apalagi antum yang sudah bisa membaca Al-Quran, kalau semakin sering membaca insya Allah hafal. Waktu zaman saya dulu ketika di pesantren pertama kali, sebelum menghafal itu diwajibkan membaca. Tidak langsung menghafal, begitu daftar langsung hafal. Kalau di Darul Firdaus begitu daftar gelombang berikutnya langsung menghafal. Kalau di pesantren-pesantren yang lain tidak boleh langsung menghafal kecuali harus membaca hingga khatam minimal sebanyak 50 kali. Itu ada mutabaahnya. Khatam sebanyak 50 kali. Kalau sudah khatam sebanyak 50 kali bin nazar, 50 kali dengan cara membaca, baru
masuk level berikutnya, yaitu menghafal. Kalau baru 49 kali belum, harus sekali lagi khatam. Nah, bagaimana caranya agar lebih banyak menghatamkan Al-Quran, bahkan nanti sampai antum hafal tanpa sadar. Hafal tanpa menghafal biasa, hafal tanpa sadar. Tahu tuh, saya hafal Quran ya, Masya Allah. Lagi tidur gitu saat terus bangun. Gimana caranya? Perbanyak membaca. Minimal para ulama itu membuat semacam rumus gitu. Ya, sampai ada satu metode menghafal Quran, hafal tanpa menghafal, yang disebut dengan fahmi bisyauqin. Apa itu fahmi bisyauqin? Nanti dijelaskan Ustaz. Formula life hacks ya. Fahmi bisyauqin. Kalau belum bisa khatam sebulan sekali, maka antum harus belajar untuk menghatamkan sepekan sekali. Belum bisa sepekan sekali, 3 hari sekali. Udah nggak usah lebih dari itu. 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Masya Allah. Kalau ingin 3 hari sekali khatam, berarti sehari berapa juz? 10 juz. Al-Quran itu kan ada 114 surat, 6.236 ayat atau 30 juz. Kalau setiap hari kita 1 juz, 1 juz, 1 juz, insya Allah sebulan khatam. Kalau sekali duduk tidak bisa 1 juz, Ustaz Awan dulu pernah menyampaikan, ya, minimal dalam sekali duduk kita 2 lembar atau 4 halaman. Ba'da sholat subuh 2 lembar atau 4 halaman. Zuhur, asar, maghrib sampai isya 2 lembar 2 lembar. Pas isya antum 1 juz. Sehari 1 juz. Sehingga kalau kita setiap hari 1 juz 1 bulan khatam sekali. Ya, jarang sahabat yang seperti ini. Ya, jarang sahabat yang khatam sebulan sekali, jarang. Yang paling sering kapan? Yang paling sering itu setiap sepekan sekali. Kalau kita ingin khatam Al-Quran setiap pekan khatam, tiap pekan khatam, nanti dengan metode fahmi bisyauqin, itu setiap pekan khatam, tiap Jumat khatam. Bahkan ini pun jarang. Nah, yang paling banyak sahabat itu di level yang mana? Yang paling banyak itu ada di level yang ketiga, yaitu setiap 3 hari khatam. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Masya Allah. Kalau antum mulai besok pagi, ya, besok hari Kamis, ya, Jumat, Sabtu khatam. Wah, Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu khatam. Tiap 3 hari khatam, tiap 3 hari khatam. Maka dalam 1 bulan antum akan khatam sebanyak, gak usah banyak-banyak, 10 kali. Masya Allah. Kalau antum tiap bulan khatam 10 kali, insya Allah tahun depan sudah hafal itu. Ya, sudah hafal Al-Fatihah, sudah hafal Al-Baqarah 5 ayat pertama, ayat kursi, akhir Al-Ikhlas Al-Baqarah, pasti, ya, sampai Al-Ikhlas dan juga An-Nas. Tapi coba. Karena memang tradisi Al-Quran seperti itu. Mereka, para sahabat itu memperbanyak membaca Al-Quran sampai 3 hari khatam. Bahkan tidak hanya 3 hari, ada yang kurang dari itu. Suatu ketika Abu Bakrah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa lama saya harus menghatamkan Al-Quran? Akhtimhu syahran, kata Nabi. Khatamkan Al-Quran, gak usah banyak-banyak, sebulan sekali. Tapi sahabat itu tidak sanggup. Abu Bakrah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasul, an atiqu minhu, sepertinya saya lebih mampu untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 1 bulan. Akhtimhu asyrata ayyam, kata Nabi. Kalau begitu khatamkan Al-Quran 10 hari sekali. Sudah dikasih jawaban 10 hari sekali khatam, lagi-lagi sahabat itu masih tidak sanggup. Beliau bertanya kembali kepada Rasulullah, nawar istilahnya kita, wahai Rasulullah, kalau saya khatam Al-Quran kurang dari 10 hari sekali, boleh enggak? Khatamkan Al-Quran setiap pekan sekali. Masih belum sanggup sahabat itu. Maksudnya belum sanggup menahan rindu. Kalau kita belum sanggup kasih, misalnya kita yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya itu kalau menghatamkan Al-Quran berapa kali ya sebulan? Andai Rasulullah masih hidup bersama dengan kita, kemudian beliau menjawab, khatamkan sebulan sekali, pasti kita juga nawar. Cuma tawarannya beda. Wahai Rasulullah, kalau 3 bulan sekali aja gitu. Level imannya beda. Kalau tidak sanggupnya sahabat itu, wahai Rasulullah, ana atiqu minhu, saya mampu untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari itu. Nabi sampai memberikan, ya, jawaban yang lebih sedikit daripada sebelumnya. Dari sebulan diturunkan 10 hari, diturunkan sepekan, sampai akhirnya ini jawaban terakhir Rasulullah, akhtimhu thalathata ayyam,
Khatamkan Al-Quran maksimal 3 hari sekali. Kok maksimal? Minimal 3 hari sekali. 3 hari khatam sekali. Ya. Jangan kurang dari itu. Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, lam yafqah, dia bukan termasuk orang yang paham tentang agama. Sebab mata punya hak untuk istirahat, tubuh punya hak untuk istirahat, perut punya hak untuk diisi dan seterusnya. Tetapi kata Ibnu Rajab Al-Hambali yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini dikecualikan pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Artinya ketika bulan Ramadan, bahkan andai kita mampu menghatamkan Al-Quran sehari sekali boleh, bahkan kurang dari sehari boleh. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu selama Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran malam sekali, pagi sekali, sehingga dalam 1 bulan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Adakah Imam Syafi'i di teras dakwah malam ini? Ada gak Imam Syafi'i? Atau Imam Syafi'iyah? Kalau perempuan Syafi'iyah, kalau laki-laki Syafi'i. Ada gak Imam Syafi'i zaman ini? Sehari khatam 2 kali. Sehari khatam 2 kali. Dan itu pun beliau baca ketika sholat. Kita yang dibaca Al-Kafirun aja nawar. Ada gak yang lebih pendek lagi? Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali, pagi sekali, malam sekali, itu pun dalam sholat. Masya Allah. Kalau ini kayaknya hatam 2 kalinya ali kelas 6 kali. Iya, betul. Tetapi sebelum Imam Syafi'i ada yang lebih hebat dari itu. Kalau tidak begitu tidak mungkin menjadi 2 kali menantunya Rasulullah. Siapa sahabat sekaligus menantunya Rasulullah, bahkan 2 putrinya Rasulullah sekaligus dinikahkan kepada sahabat itu. Bukan langsung dua-duanya, bukan. Tapi setelah wafat kemudian diganti dengan adiknya Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Apa yang menyebabkan Rasulullah memilih pemuda yang kaya raya, yang alim, ahlul Quran, sampai Al-Quran sekarang yang antum baca, yang antum simpan itu dinisbatkan dengan namanya. Mushaf apa? Utsmani. Karena beliau salah satu sahabat, ketika beliau hidup, doa yang sering beliau baca adalah, ya Allah, hidupkan aku bersama dengan Al-Quran dan wafatkan aku bersama dengan Al-Quran. Allah kabulkan doa beliau. Beliau meninggal dunia ketika sedang membaca Al-Quran. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika beliau biasa menghatamkan Al-Quran dalam sholat itu biasa, bukan dalam 23 rakaat atau lebih, tapi 1 rakaat khatam. Allahu Akbar, Waladhdallin, amin, alif lam mim, sampai khatam surat An-Nas. Itu baru 1 rakaat. 1 rakaat. Kalau 2 rakaat berarti khatam 2 kali. Kita Al-Ikhlas 3 kali gitu. Beliau khatam sekali. Maka ketika beliau menghatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah terus sampai masuk ke surat ke-18. Surat 18 surat apa? Al-Kahfi. Ketika beliau baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, beliau baca Al-Kahfi sampai pada ayat ke-19. Sampai pada ayat ke-19. Apa bunyinya? Bentar. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab. Kelamaan. Ayat 19 apa bunyinya? 19. Apa? Ayat 19 surat Al-Kahfi. Apa bunyinya? Yang sudah hafal? Hafalnya cuma waliyatul atof tok. Sebelum waliyatul atof, ayat depannya apa? Apa bunyinya? Ini ayat lumayan panjang ini. Ayat ke-19. Ini tantangan ini, karena nggak ada yang jawab, nggak jadi kasih door prize. Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Iya, padahal door prize-nya umroh sebetulnya. Kalau ada yang jawab, saya. Apa bunyinya? Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Betul. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu labisna qalu rabbukum a'lamu bima labistum
fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min, sampai pada ayat itu. Wal yatalattaf, antum dulu melihat ayat itu tulisannya berwarna apa? Merah. Wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Ujung tombak atau ujung pedang yang ditusukkan dari punggung Utsman ibnu Affan tembus sampai jantung beliau. Ujungnya tembus sampai jantung beliau. Tetesan darah itu ya menyentuh mengenai ayat ke-19, tepat pada lafaz yang berbunyi wal yatalattaf. Mushaf yang beliau baca berlumuran darah. Maka untuk mengenang kejadian itu, para ulama kemudian mewarnai wal yatalattaf itu dengan warna merah. Itu ada sejarahnya. Bukan karena kehabisan tinta kok yang lain hitam ini merah sendiri, bukan. Disitulah titik akhir Utsman ibnu Affan menghembuskan nafasnya menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an, wal yatalattaf, dan berlemah lembutlah. Berlemah lembutlah kepada orang yang walaupun menyakiti kita, wal yatalattaf, berlemah lembutlah. Itu saksi sejarah. Kenapa ayat itu diberi warna merah? Karena di tempat itulah Utsman ibnu Affan menghembuskan nafas terakhirnya ketika beliau sedang iktikaf di masjid ketika dalam keadaan membaca Al-Quran. Masya Allah. Innar rajul yamutu ala ma'asya alaih. Seseorang itu akan meninggal dunia tergantung dari kebiasaan apa yang dia lakukan. Kalau antum ingin seperti Utsman ibnu Affan, perbanyak membaca Al-Quran hingga Allah mewafatkan kita dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau antum ingin diwafatkan di masjid, sesering mungkin iktikaf di masjid sampai Allah wafatkan kita di masjid. Yang kemarin sempat viral seorang pemuda ketika sholat terjatuh wafat di masjid ketika sholat. Kalau antum ingin diwafatkan oleh Allah seperti Mbah Maimun Zubair di Mekah, sering-sering ke Mekah, sering-sering naik haji. Karena seseorang akan diwafatkan oleh Allah tergantung kebiasaan yang dia lakukan. Termasuk yang paling sering hadir di pengajian, hati-hati yang paling belakang-belakang biasanya seperti itu. Apalagi kalau ngaji ngantuan, bisa jadi antum akan meninggal dunia ketika sedang berada di majelis ta'lim. Masya Allah. Tapi luar biasa, mulia. Begitu pula sebaliknya, orang yang sering bermaksiat kepada Allah, maka dia pun telah memilih kematian dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Ketika hobinya mencuri, bisa jadi konangan digebuki wong sak kampung mati. Hobinya berzina, lagi enak-enaknya, enak enggak ya? Lagi enak-enaknya mati. Ketika lagi berjudi mati. Ketika minum minuman keras overdosis mati. Na'udzubillahi min dzalik. Kematian yang tidak dirindukan. Tapi ketika membaca Al-Qur'an mati. Ketika qiyamul lail meninggal. Ketika iktikaf di masjid diwafatkan oleh Allah. Sebuah kematian yang dirindukan. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita bersama Al-Quran, Allah wafatkan kita bersama Al-Quran, dan kalau Allah kumpulkan kita di akhirat bersama Ahlul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.